Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ganjil ini kita akan membahas soal bilangan berpangkat untuk pertemuan pertama. Kita langsung saja dimulai, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bisa disebut juga eksponen. Jadi pangkat itu disebut dengan eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Maka terdapatlah bentuk umumnya. A pangkat N. A pangkat N, yang dimaksud dari A pangkat N adalah A ini dikalikan dengan A sebanyak N. Jadi A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Nah, A pangkat N, A dikali sebanyak N. Jadi ini tak terhingga ya, karena N-nya kita belum tahu ini pangkat berapa. Ini adalah bentuk umumnya, maka ini adalah sebanyak N faktor. Untuk contoh, misalnya saya punya 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, 2 ini adalah A, 4 ini adalah N. Jadi 2 pangkat 4, 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. Maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Ada sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu A N dikali A pangkat M. Nah, jika dia perkalian, maka A pangkat N dikali A pangkat M, pangkatnya ditambah. Ingat, jika dia perkalian maka pangkatnya ditambah. Jadi bentuknya berubah menjadi A pangkat N ditambah M. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Maka bentuknya 2, ini N ya, yang pertama N ya, jika dikali itu pangkatnya maka ditambah. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2. Jadi sama dengan 2 pangkatnya ditambah 2 ditambah 2 berarti 4. Jadi sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Maka hasilnya 2 pangkat 4 itu adalah 16. Adapun sifat bilangan berpangkat lainnya itu A pangkat N dibagi A pangkat M. Ini A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini A tidak sama dengan 0. Jadi ini hanya harus lebih dari 0, 1 atau 2 atau 3, yaitu bilangan real. Maka jika dia dibagi, ingat di garis bawahi, jika dia dibagi maka pangkatnya harus dikurang. Jadi dimulai pernyataan A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Ya. Untuk contoh soalnya ada 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Maka dia adalah 2 pangkat 3 dikurang 2. Jadi sama dengan 2. 3 dikurang 2, 1. Jadi kita tulis 2. Untuk dalam matematika, pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Contoh yang kedua. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Jadi di sini ada 2 pangkat 5 dikurang. Ingat dikurang ya, jika dibagi, setiap dia dibagi pangkatnya harus dikurang. Maka di sini 3. Jadi ini sama dengan 2, ini dikurang. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2, berarti 2 dikalikan 2. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ada sifat yang selanjutnya, yaitu A pangkat M
dipangkatkan lagi dengan N. Nah, jika dia dipangkatkan lagi dengan N, berarti itu pangkatnya kita kali. Jadi sama dengan A pangkat M dikali N ya. Ini sifatnya. Jadi saya punya contoh yang pertama 2 pangkat 2 dikalikan 2. Jadi ini sama dengan 2 pangkatnya 2 dikali 2. Jadi sama dengan 2 ya, pangkatnya dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali dengan 2 4. 4 dikalikan 2 8. 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 16. Maaf, sedikit ada coretan. Untuk selanjutnya ada sifat yang seperti ini. A dikali B pangkat M. Nah, jika A dikali B pangkat N berarti dia ini bentuknya seperti ini. A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Contoh. Saya punya contoh. 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Berarti dia 2 pangkat 3, ini 3 dikali 4 pangkat 3. Maka bentuknya akan seperti ini. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Kita langsung saja ya. 2 pangkat 3 yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Dikalikan sebanyak 3 kali 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Ini 8. Ini dikali 4 pangkat 3. Jadi Ibu jabarkan saja ya di sini ya. Jadi ini 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 ini ada 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. Maka taruh sini ya. Untuk ini ada 4 pangkat 3 yaitu 4 dikalikan 4 dikalikan dengan 4. Jadi 4 dikali 4 16. 16 dikali 4 64. Jadi maka kita tulis di sini 4 pangkat 3 yaitu 64. Jadi di sini 8 dikalikan dengan 64 sama dengan 512. Maka hasilnya 2 dikali 4 pangkat 3 hasilnya adalah 512. Supaya cepat Ibu langsung tulis aja. Ini ada sifat yang selanjutnya itu N akar dari A pangkat M. Maka jika dia akar, cara mencarinya adalah N akar A pangkat M. Maka A pangkatnya dibagi A pangkat M dibagi N. Untuk contoh soal, bagaimana bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 2 per 3? Untuk permudahnya aja berarti dia 7 pangkat 2 per 3 diakarkan. Jadi dia adalah 7 pangkat 2. Nah, sini akarnya 3. Semudah itu ya. Kemudian kita masuk contoh yang keduanya. Tuh, ada 81 pangkat 2 per 4. Nah, untuk merubah dia bentuk akar, ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Kalau sederhanakan itu berarti kita perkecil 81 pangkat 2 per 4 diperkecil, kita sama-sama bagi 2. Jadi ini 2 dibagi 2 dapatnya 1 per 4 dibagi 2 dapatnya 2 ya. Nah, untuk merubahnya jadi ini, karena ini 1 berarti dia ini 81 akar sininya 2 ya. Nah, akar 81
adalah 9. Kenapa Bu 9? Ya. 2 akar 81 itu kenapa 9? Nah, bentuk akar itu berarti jadi seperti ini. 9 dikali 9 adalah 81. Jadi akar 81, 2 akar 81, maaf, 2 akar 81 nilainya adalah 9. Nah, maka ini akan berubah menjadi bentuk nih, A per B pangkat N. Maksudnya ini A dibagi B pangkat N. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, maka dia A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, ini adalah sifat selanjutnya. Misalnya contoh, 2 per 2 pangkat pangkat 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 yaitu 2 dikalikan dengan 2. Nah, 2 kali 2, 4. Dibagi 2 pangkat 2 berarti 2 dikalikan dengan 2. 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2. Sama ya, dapatnya 4. Nah, 4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1. Ibu kasih contoh lagi. Ini contoh yang pertama ya. Nah, untuk harus digaris bawahi, ini A dan B-nya tidak sama dengan 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0. Ingat ya, A-nya tidak sama dengan 0. Harus lebih dari 0. Bilangan real 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus di atas 0. Nah, untuk contoh yang kedua, ada ibu punya 1 dibagi 2 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 1 pangkat 2. Berarti 1 dikalikan 1 sebanyak 2 kali. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Ada pula sifat selanjutnya yaitu A pangkat min N. Maka kalau kalian dapat soal nih, pangkatnya min N, untuk mencarinya itu adalah berarti dia harus di 1 per A N. Jadi ketika kalian menemukan soal yang pangkat min N, pada umumnya kan pangkat positif ya, seperti 2 pangkat 2 tadi. Maka kalau mencari untuk min, pangkatnya min, dia harus 1 dibagi pangkat N. Nah, inilah bentuk umumnya. Kemudian ibu punya soal, misalnya ibu soalnya adalah 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2 berarti sama dengan ini, 1 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 per 5 pangkat 2 yaitu 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 2 kali. 5 kali 5 berarti ya. 5 kali 5 adalah 25. Maka hasil dari 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 25. Untuk contoh soal lagi. Yang kedua, contoh soalnya misalnya ada ibu punya 2 pangkat min 3. Berarti ini cara mencarinya adalah 1 dibagi dengan 2 pangkat 3. Jadi sama dengan ini adalah 1 per 2 pangkat 3. 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Berarti itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti ini adalah 8. Ada pula sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1.
ya. Ingat, A tidak sama dengan 0. Apapun bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Jadi untuk contoh soal, Ibu punya nih 2.125.000 dikalikan 2.125.000 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka dipangkatkan lagi 0 ya. 2.125.000 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dipangkatkan lagi 0. Ingat, apapun yang dipangkatkan dengan 0 akan hasilnya 0. Jadi ini sama dengan, berarti ini adalah 2.125.000 pangkat 0. Ingat kan? 2.125.000 dipangkatkan 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan 0. Jadi hasilnya adalah pangkat 0. Nah, lihat di sini. A pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasil ini adalah 2.125.000 pangkat 0 adalah 1. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tolong dipelajari dan dicatat ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.